Ini tuh burung saya dapat dari Mbah Pono. Mbah Pono itu pekerjaannya itu emang jual beli burung di pasar sapi Ambarawa, pasar Ngepon. Pasar Pon Barawa. Pasar Pon Ambarawa. Cuma si Mbah Pono itu udah usia, jadi orangnya udah tua tapi masih punya hobi gantang lovebird. Nah, saya tuh pengalaman ya mas, dulu itu Mbah Pono itu punya burung betina, itu juga dapat di pasar Ambarawa. Itu waktu dulu ditawar sama Mas Codot itu kalau nggak salah 500.000. Ini ceritanya yang dulu, saya ya, belum ceritain ya. yang ini ya. Terus tak lihat perkembangannya, cara dia melatih lovebird. Dia itu orangnya usianya udah umur, tapi kok masih YouTube aja nggak paham dia mas. YouTube buka WA aja nggak paham. Nggak paham. Tapi dia punya autodidak kebiasaan. Jadi dia lihat aku ngerawat lovebird, terus oh timingnya dipisah, setiap hari digantang. Ya ini suatu contoh praktek, tidak cuma teori. Itu Mbah Pono itu berhasil menjadikan satu lovebird konslet betina waktu itu. Itu real demi Allah itu. Dari tangan Mbah Pono sendiri. Dari tangan Mbah Pono sendiri. Nah, mungkin dari pengalamannya si Mbah Pono ini, dia udah mempunyai satu burung ibaratnya dulu. Lah dari dia jualan ke pasar, jual beli di pasar, dia menginspirasi dirinya sendiri mungkin mas. Dari veleng burung pasar dia beli itu. Ya, jadi aku akrab sama si Mbah Pono itu, aku akrab banget. Terus waktu kita sering gantang bareng di gantangannya Mas Cipto, gantangan Tambak Boyo, itu suatu gantangan ya juga punya sejarah, udah apa ya, udah menjadikan burung banyak di saya itu, sampai burung nasional itu. Nah, waktu aku makan di warung gantangan Tambak Boyo itu, si Mbah Pono itu gantung satu burung ini mas. Ini digantung di dekat warung makan itu. Lah cuma Mbah Pono tahu, jadi dalam arti tahu itu, oh itu burung ngekek gitu, burung ngekek factor gitu loh. Oke panjang itu untuk burungnya, no. Lah piro mbah, no. Ibaratnya harga pasar penjual kan biasanya kayak gini mungkin 100-150 ya. Nah, Mbah Pono itu ada takarannya harga sendiri kalau yang beli saya itu. Beda lah. Beda. Lah itu lah piro? Ya kono 1000. Wah, 1000 manuk apa, Mbah? Manuk muni ngekek, cuma manuk iki aku feeling, Mbah, nek tak garap ketok iso, saya kan gitu. Tak belilah kalau nggak salah ketangkep 650.000 itu. Mas Codot tak suruh ke rumahnya. Pada saat beli itu Om Priyo Gendut kan feeling. Tapi burung ini apakah udah nadanya udah rubah? Enggak, burung factor, burung factor kenceng, ya? cuma burungnya gacor. Oh, cuma gacor. Wek nembak, wek nembak. Untuk veleng jenis kelamin sendiri Om Gendut? Veleng jantan. Veleng jantan. Udah veleng jantan. Mbah Pono pun bilang ketok yo lanang dup ngono. Tak belilah. Tapi sampai sekarang Mbah Pono burung ini pun belum tahu. Lah ini mau tak buat kejutan di dia. Oh, belum tahu sampai di titik ini ya? Belum. Karena walaupun dia punya WA nggak mungkin nyimak WA. Oh nggak paham WA itu orangnya. Jadi cerita itu memang faktanya memang beli dari Mbah Pono 650.000. Itu Mas Yusuf tanya semua orang Ambarawa salah 3 tahu. Saya beli burung ini. Soalnya burung ini kan yang di depan saya burung Vio ini paruh putih yang bikin rame di live Facebooknya Om Priyo Gendut, banyak menimbulkan pertanyaan. Jadi kita mau coba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin bertanya soal lovebird paruh putih warna Vio yang beli dari Mbah Pono, mantan burung kios. Ini pernah mas, aku masih punya video burung ini waktu tak bawa pulang awal. Masih factor gitu? Ada, pernah tak buat status. Ini kalau yang paham itu yang punya status WA saya, tapi kalau Facebook saya belum. Oh belum ya? Kalau punya WA tahu saya ada yang ini. Awal. 3 bulan, hampir ya 2 sekitaran 3 bulan ini burung kena di saya.
Ya 2-3 bulan ya. kurang lebih Karena gitu ya. grafiknya ketika tak 1, 2, 3 langkah itu, 1 langkah naik grafiknya, 2 langkah naik. Kenanya cepet Mas. Kadang ada yang 1 langkah naik, saya kasih 2 langkah, dia kembali lagi ke 0 lagi. Gitu ada. Ada yang udah sampai di titik kembali ke bawah lagi ada. Kalau ini grafiknya naik. Oke Om, boleh diceritain nggak kok grafiknya bisa secepat ini itu prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya dari awal, terus dari rawatan sampai pakan atau vitamin mungkin, terus dari mulai mandi, boleh diceritain nggak Om langkah-langkahnya burung ini bisa secepat ini grafiknya? Kalau burung ini tak lihat dok Mas, tak lihat di rumah, dia tak kasihkan satu titik sudut kandang. Di kandang saya itu, kandang yang tak buat proses itu, ada satu gantungan khusus. Salah satu gantungan khusus, emang itu gantungan yang tak buat menilai lovebird. Tapi nunggunya emang agak lama, ibaratnya burung habis tak mandiin, tak tunggu sampai jam 12 siang, bunyinya kayak apa. Ya pertama cuma 1-2 kali gitu bunyinya. Tapi tidak bisa apa ya namanya ya, tidak bisa kita secara langsung itu terus lihat dia bunyi terus enggak. Satu ketukan itu. Langkah pertamanya itu saya kasih di titik sudut kandang, ruangan itu gantungan pasiku gitu maksudnya. Gantungan itu yang apa ya, yang sering memang tak buat menjadikan lovebird itu, yang tahu cuma saya sama Mas Codot. Maksudnya bahasanya di pojokan gitu apa gitu Om? Di pojokan itu, cuma yang tahu memang di titik itu sering jadikan lovebird itu saya sama Mas Codot. Om Priyo Gendut sama Om Codot. Lanjut Om, terus. Nah, terus langkah kedua, karena aku udah puas denger lagunya, saya kan udah sering menemukan dalam arti menemukan, oh iya ini berarti aku langsung kudu ngene lah. Itu saya langkah kedua, burung langsung saya pasangkan. Oh langsung dipasangkan? Saya kan posisi dapat burung ini kan yus wujud burung gini tok ini, belum ada pasangannya. Saya pasangkan burung warna kayak gini, cocoknya sama warna kayak apa, usianya berapa yang cocok, itu saya udah pengalaman. Itu yang bikin saya cepat. Oh, jadi karena pengalaman itu jadi nggak ribet untuk pasangan ya, jadi langsung gini Mas, ya? Ini saya pribadi. Kadang banyak pertanyaan di orang-orang itu, Mas ini udah tak pasangkan, tapi kok malah burungnya arahnya jadi ke sini, enggak seperti yang mereka harap. Karena mereka belum tahu Mas, pasangannya ini harusnya usianya berapa, burung yang kamu kerjakan itu usia berapa. Itu kembali ilmu saya ini, dari ilmu saya breeding burung ternakan, saya breeding merpati, saya breeding ayam, itu ketemunya sama. Jadi poin pentingnya malah dari pasangannya itu ya Om ya? Ya, jadi gini Mas, yang menyebabkan burung ini terus jadi bunyi, berhenti lagi bunyi, itu kan saking senengnya Mas. Kalau asal masangkan, itu semua judo bisa. Wong ibaratnya cah sekolah, cah SMP, rasa sekolah dipek rondo ya akeh. Itu yo rabi yo iso anak kan. Betul. Gitu ibaratnya lah, tapi tidak bisa semaksimal cintanya kalau kayak kita pacaran toh Mas. Jadi benar cari pasangan yang sampai si jantan ini cinta mati. Benar gitu ya. Lah saya itu menang pengalamannya di sini. Umpama nih burung warna hijau cemong, saya udah pernah burung ini tak kasih betina kayak gini, usianya segini, larinya cuma di sini tok, kurang maksimal. Tak kasih di usia segini, warnanya kayak gini, ketemu. Nah, ini saya kasih bocoran langsung, saya nggak mau tertutup. Kalau saya memasangkan ini, umpama ini burung ini usia, saya tanya kepada si Mbah Pono, usia piro Mbah? Iki ketok iki biyen sekolah duwe iki
manuk wis manak pisan, gek manak pisan. Nah, berarti kan tak ukur burung ini 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Saya memasangkan betina ini sekitaran usia 6-7 bulan. Saya nyari betina itu lepas paut. Intinya burung ini saya udah tahu kalau warna vio gini. Ini pasangannya saya rata-rata pakai, kalau enggak paruh putih sama paskun. Pokoknya warna cerah, tapi bukan pasjo ya. Paskun, lotino mata hitam, terus paruh putih sekalian. Itu kalau saya kayak gitu. Kalau tidak menemukan satu warna ya, ini yang saya ketahui di tiga kategori warna burung. Lah terus usia itu yang paling penting. Kalau bisa di usia 1,5 tahun, 2 tahun, si jantan ini usianya emang segitu, saya memasangkan burung lepas paut. Usianya biasanya 6, 7, 8, 9 bulan, jadi belum ada 1 tahun. Dan jangan sampai yang udah pernah nelur. Tuh kalau saya, Mas. Jangan sampai yang sudah pernah nelur. Di garis bawah itu garis ya. bawah. Pasangannya jangan yang pernah nelur ya, saya katakan ya. Makanya kadang ada yang tanya, burung saya udah kawin, tapi larinya kok ke sini. Maaf, burung yang kita proses model kayak gini ini tidak membutuhkan kawin, Mas. Kalau dia udah sayang, mau kamu pisah pun tetap bunyi ketemunya. Nah, cuma dalam pemisahannya udah sering saya ceritakan, bahkan nggak 1, 2, berpuluh-puluh kali, ratusan kali saya ceritakan pola pemisahan itu, masuknya udah pola pelatihan. Terlihat sepele, jadi sehari misah pagi 2 kali, siang 2 kali, sore 2 kali, malam sehari. Itu membutuhkan waktu. Jadi maaf, kalau orang pekerja itu nggak mungkin bisa. Saya tetap tidak percaya, Mas. Kecuali dia cuma ngerjain satu disambi, waktunya dia itu diatur sendiri. Lah itu beda. Itu mungkin bisa. Itu rata-rata. Jadi burung poin nomor 1, pasangannya kalau umur 1,5 tahun, 2 tahun, cari pasangan. Kalau masalah warna kan saya udah masuknya ke feeling saya ya. Kalau masalah usia itu saya memakainya usianya sekitaran 6, 7 sampai 9 bulan itu maksimal, dalam kurung yang belum pernah nelur. Tuh. Ini kita bahas dari segi dipasangkan. Nah, kedua, burung langsung saya kasih ke glodok, Mas. Langsung di glodok. Ini bunyinya, Mas, kelihatan. Ini tempat kayak gini. Jadi posisi glodok itu saya memasangkan lovebird itu rata-rata tetap pakai glodok. Karena apa? Kalau pakai glodok itu dia masang apa enggak itu ketahuan. Kalau udah masuk glodok keluar, masuk glodok keluar, itu otomatis kan burung itu keluar masuk glodok itu lama-lama kan mulai nata sarang, Mas. Jadi agresif. Lah dari agresifnya si burung tersebut udah jelas burung itu masang kan. Jangan langsung kita pakai sangkar kotak terus. Sangkar kotak tugasnya untuk memasangkan lovebird biar peka, biar benar-benar kenal ini pasangan saya. Dah ketemu ya. Ini titik kedua. Ketiga, dari sangkar kotak kita pindah lagi di sangkar bulat. Tuh. Pemisahannya biar enak, Mas. Tinggal ambil betinanya, dia dijemur. Masukin lagi, ambil betinanya, jemur. Sampai dia koneknya cepet. Sampai ke lapangan ini. Sampai nanti di pedok lapangan, sampai dia nampil. Nah, kalau dia udah bisa nampil maksimal 1 sesi aja di lapangan, baru saya pindah di sangkar kotak. Lah, sangkar kotak ini keempat masuknya ya. Udah masuk ke sangkar kotak ini, baru di sangkar kotak ini kita cari kestabilan bersesi-sesi. Tuh kalau versi saya. Jadi nyari kestabilannya bersesi-sesi. Jadi dalam arti sesi pertama kayak apa, sesi kedua kayak apa, sesi ketiga kayak apa, itu hariannya burung dari sangkar kotak. Walaupun nanti ketika membawa ke lapangan, burung ini tetap di sangkar bulat sama betinanya.
Tuh grafiknya kelihatan mas. Ini demi Allah, ini kalau orang Ambarawa, orang Salatiga semua tahu. Tahu ya burung ini. Tambak Boyo Mas Cipto tahu aku beli burung ini. Lanjut pertanyaan berikutnya Om. Untuk proses lovebird Vio ini, itu apa benar Om Priyo itu menggunakan pakan racikan sendiri yang di merek Jalu Landep itu? Ya, kalau ini saya terus terang langsung pakai Jalu Landep. Ini enggak promo enggak? Ini pakannya masih ini. Enggak, ini memang saya pakai Enggak itu. iklan ya? Memang pakai Tapi Jalu memang Landep. bener-bener pakai pakan itu. Juga masih pakai vitamin waktu pertama. Karena aku ngejar Gacornya ya. gacor sama burungnya biar tidak males itu. Kalau ini udah stop. Nah, ini nanti kalau burung udah total gini, pakan Jalu Landep itu saya mengasihkannya cuma tergantung mintanya burung mas. Jadi gini, ada burung itu yang mintanya H-1 tak kasih pakan, hari H pakannya saya ambil. Ada yang mintanya hari H mau berangkat ke lapangan saya taburin, nanti pulang lomba ganti polos lagi. Ada yang mintanya H-2 juga ada, tak kencengin. Ekor lembu itu H-1 mas, besok main H-1 sore saya kasih makanan. Kalau berangkat lomba ini saya polosin, sampai lapangan saya taburin lagi, pulang lomba polos, harian polos gitu. Jadi setiap lovebird itu tidak bisa dipukul rata, warna pun ngaruh mas. Warna saya paskun, aku ngasihnya pakan itu diamin berapa, lah itu kita cari sendiri. Kalau curhat ke saya nggak mungkin ketemu gitu. Oke Om, udah terjawab pakai pakannya, pakan sendiri Jalu Landep. Sampai sekarang ini masih pakai. Sampai sekarang masih lovebird dari Mbah Pono ini. Terus pertanyaan terakhir Om, ini yang mungkin banyak juga yang tanya, apakah burung yang sudah seperti ini bisa kembali lagi ke vektor? Ya bisa, lah burung dari dasar aja bisa jadi konslet. Kan kebalikannya mas, menungso nek wis cilik kulino maling ya iso maling, tobat sawewe polah ya iso maling meneh. Berarti sifat udah konslet gini bisa cuma pola pelatihan ya? Cara kita mendidik gitu. Jadi burung itu tetap dalam arti seminggu itu tetap harus dimainkan 1-2 kali, itu harus main, walaupun itu di lapangan tidak jalan ya, itu harus ada main dan pemisahan. Lah kadang burung itu berubah karena masukan. Mbak nih, Mas Yesa beli burung di saya, harusnya kan masukan dari saya. Tapi ketika dapat masukan dari yang lain, itu kan udah bukan dari burung istilahnya operator awal saya. Berarti kan curhatnya harusnya ke saya gitu loh mas. Lah kadang curhatnya malah ke orang lain, masukannya pada orang lain itu nggak tahu lahirnya burung. Lah itu yang menyebabkan kadang burung berubah. Itu kayak gitu itu. Saya sambil rokok ya Om. Iya, nggak apa-apa. Jadi semua lovebird itu kalau di apa ya mas, kalau diobrolin satu jenis lovebird ini tidak ada habisnya mas. Tidak ada. Makanya lovebird itu terus ada, terus apa itu karena nggak ada habisnya. Emang satu lovebird ini udah beda-beda mas, nggak bisa disamakan kayak burung yang dari asalnya udah bunyi kayak kenari kayak apa, itu kan udah dari asalnya burung udah bunyi mas. Kalau ini kan pola pelatihan. Oke, jadi gitu ya teman-teman, progres lovebird paruh putih warna Vio milik Om Priyo Gendup yang beli dari kios Mbah Pono, belinya di Tambak Boyo, dan betul belinya 650, diproses termasuk grafiknya cepat, 2-3 bulan udah bisa bunyi konslet dan pakai pakan Jalu Landep, itu benar. Ini tinggal finishing lapangan. Ini harusnya kalau kemarin itu ketika dia udah total itu musimnya sampai sore panas mas, ini udah jalan maksimal nih. Ini kendalanya di lapangan karena kendalanya di lapangan kurang itu karena nomor 1 itu saya sore itu kalau di Salatiga udah hujan, makanya saya ini buat gantangan sendiri mas. Lah gantangan sendiri ini buat saya apa,
Ya buat burung-burung saya sendiri. Karena aku membutuhkan pola pelatihan ke lapangan itu jam 9, jam 10 pagi untuk memaksimalkan burung. Lah nanti burung yang saya bawa sore ke lapangan itu burung yang dari seleksi saya pagi tadi kok udah berani di cuaca yang udah dingin, udah banyak angin gitu. Tapi kalau semua saya pukul rata ke lapangan, saya tiap hari kerasa ya Mas, 200.000, 250.000. Kalau dipaksa ke lapangan. Kalau zaman dulu nggak masalah ya. Kalau sekarang kan harganya udah nggak kayak dulu. Jadi aku harus mengantisipasi manajemen pemborosan. Itu. Emang kita boros-boros sih Mas, karena kita kan orangnya banyak, orang 3, orang 4, butuh kopi, butuh rokok. Jadi yang buat beli tiket kan bisa saya ganti buat beli kopi sama rokok itu. Nah, jadi buat gantangan sendiri itu fungsinya kayak gitu itu saya itu. Gini Om Priyo sudah ngomong soal kondisi cuaca saat ini di akhir tahun, pasti musim hujan. Nah, di pergantian musim dari panas ke hujan sendiri, kan namanya makhluk hidup biasanya suka trouble karena masalah cuaca. Dari Om Priyo Gendut sendiri ini gimana cara mengatasi itu semua Om? Dari mulai rawatannya, mungkin gimana caranya biar burung ini tetap prima, fit, staminanya bagus, bahkan tidak menyebabkan sakit dan kematian. Itu gimana Om? Kalau itu Mas, saya juga berbagi ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi ini sebelum Mas Yusuf ngobrol, sebelum burung-burung orang ada yang mati keadaan cuaca kayak gini, saya udah mengalami. Tapi saya itu nggak pernah yang namanya nge-share burung saya yang mati, yang mana nggak pernah tak share. Mumpung ini ada kesempatan, boleh nggak di-share biar teman-teman itu juga tahu cara mengatasinya, menanganinya di kondisi cuaca yang mungkin udah hujan ini, dari panas ke hujan. Maksudnya kan gini Mas, saya susah juga, jarang pernah nge-share burung saya yang mati. Wes Mas Yusuf lihat ya Facebook saya, apa ada burung-burung dari saya yang mati tak kasih tahu semua orang? Nggak ada Mas. Tapi sebetulnya di balik layar gimana? Yus, wah mati itu kalau saya Mas, karena hewan tidak ada yang abadi. Dalam arti kita tidak bisa mengagung-agungkan yang namanya hewan, tidak bisa mendewa-dewakan yang namanya hewan. Sekarang itu hewan bagus, kondisinya on, mau kita dewakan ini lu burung legend, burung maaf. Kalau saya Yusiki wae mati, berarti emang saya lagi didum rezekine didum apes karo lengge urip. Dan saya nggak mau mengingat kayak gitu itu Mas. Saya nggak mau mengingat karena saya mau mengingat percuma Mas, karena proses saya kan terus. Paham nggak Mas? Oke. Itu tanya Mas Codot itu, burung saya yang mati yang mana aja itu ngeri Mas. Cuma emang saya nggak pernah. Boleh nggak kalau di sesi ini bahas masalah cuaca, Om Codot ikut gabung ke sini? Nggak apa-apa. Oke, kita panggil Om Codot. Om, sini Om, gabung Om. Kayak dulu sempat ya kita membahas di cuaca hujan, pola rawatan dan pola pakan. Itu pun kita rubah juga. Pernah kita Tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata. Ini burung udah konslet,